Bab 1001. Guru, pertanyaan yang Anda ajukan terlalu sederhana, dan itu sama sekali tidak akan mengganggu saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Saya sudah menghafal Xuanmen Baikao dengan lancar, dan saya telah menguasainya. Lin Ziluo melambaikan tangannya yang kecil dan berkata dengan cukup bangga. Uhuk. Saya tidak menyangka Anda memiliki sedikit pemahaman, meskipun Anda hanya lulus dengan nilai pas-pasan. Tapi masih terlalu dini bagi Anda untuk menjadi guru sekarang. Tingkat pertama hanyalah ujian kemampuan belajar dan pemahaman Anda. Lulus tingkat pertama hanya menunjukkan bahwa Anda adalah kandidat yang baik untuk belajar kedokteran. Setelah beberapa tahun pelatihan yang cermat, Anda mungkin bisa menjadi dokter biasa. Tetapi jika Anda ingin menjadi murid tertutup di bawah tahta dewa, memiliki kemampuan belajar yang kuat saja tidak cukup. Petik 2. Tingkat pertama adalah pemahaman, dan tingkat kedua adalah akar. Murid-murid langsungku dari lembar Raja Obat biasanya mulai mengasah dasar-dasar mereka ketika berusia 7 tahun, berendam dalam cairan obat yang dimurnikan oleh sekte kami sendiri, berendam selama 1 jam sehari, terakumulasi dari waktu ke waktu, mengubah tubuh mereka jauh melampaui orang biasa. Kau sekarang sudah melewati usiamu, perkembangan fisikmu telah berhenti, dan kau telah melewati usia terbaik untuk pelatihan seni bela diri. Bahkan jika kau berlatih, sulit untuk mencapai apapun. Bahkan lebih sulit untuk menembus belenggu dan membuka kunci genetik. Kecuali. Xuantian Yaozu menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak berbohong. Bakat manusia memang semakin cepat dikembangkan, semakin baik. Jika tidak, pertumbuhan dan perkembangan akan berhenti, dan plastisitasnya tidak akan kuat. Sama seperti tunas yang tumbuh bengkok, hampir tidak mungkin bagimu untuk membuat pohon itu tumbuh lurus lagi. Kecuali apa? Lin Ziluo bertanya dengan enggan. Kecuali kau adalah seorang jenius bela diri unik yang terlahir dengan pembuluh darah halus dan menyerap cairan obat 10 kali lebih banyak daripada orang biasa, hanya jenius yang benar-benar tak tertandingi seperti itulah yang dapat mengabaikan batasan usia. Xuantian Yaozu menghela napas panjang. Jenius yang tak tertandingi seperti itu benar-benar terlalu langka. Konon, pendiri generasi pertama Lembah Yaowang adalah jenius yang tak tertandingi seperti itu. Ketika patriark ini berkeliling dunia, ia pernah menerima 2 murid sekuler, yang satu bernama Bianke dan yang lainnya Hua Tuo. Mereka baru belajar dengan leluhur mereka selama beberapa tahun, dan dengan keterampilan medis mereka, mereka telah mencapai tahap mengubah pembusukan menjadi sihir. Itu tercatat dalam buku sejarah oleh orang-orang dari generasi selanjutnya. Terukir dalam sejarah. Guru, apakah Anda tidak menyadarinya? Jelas sekali bahwa saya adalah jenius tak tertandingi yang 1:1.000.000. Lupakan saja, karena Anda tidak menyerah. Saya akan menyiapkan setong obat cair untuk Anda. Jika Anda dapat menyerap lebih dari persen, saya akan dengan berat hati menerima Anda. Bagus. Lin Ziluo menyelesaikan ujian. Gao Xuanyin segera berjalan mendekat. Senior, seperti Luo, saya juga ingin menjadi guru, dan saya juga telah mempelajari Xuanmen Baikao Lu dalam beberapa hari terakhir. Menghafal baris adalah kelebihan saya, jadi silakan datang dan nilai saya. Gadis kecil, ujian Xuanmen Baikao Lu bukan hanya hafalan, tetapi juga pemahaman. Izinkan saya mengajukan 3 pertanyaan. Bunga begonia ditambah rumput patah hati, kombinasi keduanya, penyakit apa yang dapat diobati, dan rasio apa yang harus digunakan untuk mempersiapkannya. Senior, saya ingin selembar kertas draft untuk perhitungan dan deduksi. Bisa. Namun, setelah 10 menit. Gao Xuanyin berhasil menebak jawaban yang benar. Yaozu benar-benar terkejut. Tampaknya para wanita di samping senior Chen Yuan ini bukan sekadar pajangan. Bagaimana mungkin salah satu atau keduanya memiliki pemahaman seperti itu? Sayang sekali mereka sudah melewati masa jayanya. Generasi ini memang terbatas. Chen Yuan saat ini berada di dalam sebuah lembaga penelitian swasta di Yanjing. Melalui serangkaian analisis laboratorium, banyak data penting telah diperoleh. Setelah anjing disuntik dengan serum virus ST, semua sel dalam tubuh terinfeksi dengan cepat, aktivitas sel meningkat pesat, kecepatan metabolisme dipercepat, dan dipertahankan dalam keadaan yang relatif aktif untuk waktu yang lama. Masa hidup normal anjing ini adalah 10 tahun. Menurut kecepatan pembelahan sel saat ini, mungkin hanya tersisa paling lama 2 bulan. Karena metabolisme sel sangat cepat, anjing tua yang telah disuntik dengan serum virus ST bahkan mungkin tampak lebih muda dan segar kembali. Namun sel-sel tubuh orang tua itu telah membelah berkali-kali. Menyuntikkan benda ini sama saja dengan meminta kematian. Jumlah pembelahan sel manusia sebenarnya terbatas, dan itu sudah tertulis dalam kode genetik. Hanya dengan memecahkan kunci genetik, sepotong kode dapat ditulis ulang, sehingga memperpanjang umur dan memungkinkan evolusi diri tubuh makhluk hidup.
Dan begitu serum virus ST disuntikkan, bahkan sel-sel pun akan terinfeksi. Bahkan kemampuan medis dokter ajaib pun akan tak berdaya. Kecuali jika dikembangkan obat yang dapat mengisi kembali telomer biologis yang dikonsumsi oleh tubuh manusia, memperpanjang hidup, dan menetralkan virus ST, tetapi untuk mencapai hal ini, pada intinya, 1000 kali lebih sulit daripada memecahkan kunci genetik. Arah penelitian ini telah melibatkan asal-usul kehidupan. Jika obat ini dapat dikembangkan, bukankah manusia akan dapat hidup selamanya? Ini benar-benar melanggar hukum alam. Sistem kekebalan tubuh manusia sendiri juga akan menolak semua obat yang menyerang asal-usul kehidupan. Tidak mungkin untuk secara paksa menulis ulang kode genetik dengan tingkat teknologi dan metode medis saat ini. Penelitian telah dilakukan hingga titik ini, dan kesimpulannya sebenarnya dapat dicapai. Menyuntikkan serum prajurit super genetik pasti akan membunuhmu. Saya tidak tahu apakah peningkatan sistem dapat ditulis ulang. Seharusnya mungkin untuk mengembangkan penawarnya. Tetapi itu tidak berguna setelah dikembangkan. Seseorang mendapatkan kekuatan besar dan tubuh yang awet muda. Bagaimana mungkin kau rela menjadi biasa saja? Terlebih lagi, kerusakan yang disebabkan oleh pembelahan sel yang cepat tidak dapat dipulihkan. Setelah penawarnya dibuat, kondisinya tidak akan sebaik sebelumnya, bahkan akan cepat menua dan menjadi jelek, serta menguras semua energi. Penawar ini akan dianggap sebagai racun, kan? Pikirnya dalam hati. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan salinan yang sangat serius di WeChat Moments. Jangan pernah menyuntikkan serum prajurit super. Kalimat yang sangat singkat. Tetapi orang pintar seharusnya dapat menyadari keseriusan masalah ini. Han, orang ini Chen Yuan posting di Moments, kata Qin Wushuang. Apa yang dia katakan? Dia menyuruh semua orang untuk tidak menyuntikkan serum prajurit super. Aku ingin membelinya untuk bersenang-senang. Chen Yuan tidak akan posting di Moments tanpa alasan. Jelas, dia telah memastikan efek samping dari serum prajurit super, yang mungkin lebih berbahaya dari yang dibayangkan, jadi dia akan memposting peringatan di Moments. Ye Han mendorong bingkai kacamatanya dan menganalisis secara rasional. Sepertinya dia sudah tiba di Yanjing, Han. Aku memutuskan untuk pergi ke Yanjing untuk bermain dengan Chen Yuan. Tekanan belajar selama periode ini sangat berat, akhirnya aku bisa bersantai. Selamat, Dr. Kinda. Aku akan pergi ke Beijing segera setelah aku menyelesaikan beberapa urusan. Ngomong-ngomong, Han, aku dengar Pak Zhang sudah bercerai dengan istrinya. Istrinya awalnya ingin membagi harta yang sangat banyak, tapi siapa sangka dia malah meninggalkan rumah tanpa benar-benar pergi. Pak Zhang sudah mengambil gajinya melebihi saldo rekening selama 20 tahun ke depan, dan ekuitas perusahaannya sudah dikelola sebagai trust di luar negeri. Bab 1002. Dunia berubah secara diam-diam. Jumlah orang yang dimodifikasi secara genetik dari seluruh dunia semakin meningkat. Berita serupa muncul hampir setiap hari. Siapa yang berhasil bertransformasi? Berapa usia mereka dan siapa yang lebih muda? Seorang bintang film dan televisi terkenal, setelah disuntik dengan serum prajurit super, diremajakan di usia 60-an dan berubah menjadi pria muda berusia 30-an. Karirnya kembali mencapai puncaknya. Dia bahkan mengiklankan serum prajurit super tersebut. Pada saat yang sama, beberapa orang menemukan hal itu. Anda menghabiskan 800 juta dolar AS, dan setelah renovasi akhirnya selesai, tampaknya Anda tidak membawa terlalu banyak perubahan dalam hidup Anda. Pertama, tingkat penguatan modifikasi genetik terbatas. Bukankah itu berarti jika Anda memperkuatnya, Anda dapat mengabaikan serangan peluru? Di era senjata api, Anda tetap harus menerima sanksi dan kontrol hukum. Kedua, ketika lebih banyak orang bertransformasi, tidak akan ada kekurangan. Setelah melihat berita semacam ini untuk waktu yang lama, semua orang secara bertahap menjadi mati rasa. Banyak orang mulai menyadari dengan jelas. Sekalipun transformasi mereka selesai, masih ada jurang yang sangat besar antara mereka dan Yanzong. Bakat, latar belakang, pesona, pola, dan visi strategis Yanzong bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan satu suntikan. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menjadi orang yang dimodifikasi secara biokimia, Anda bisa menjadi presiden yang kedua? Ini jelas mimpi bodoh. Yanzong telah ditiru dan tidak pernah terlampaui. Selalu berpura-pura agresif, tidak pernah mendapat tamparan di muka. Meskipun harus diakui bahwa kemampuan belajar orang yang telah direformasi memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi basis bakat pada akhirnya perlu diakumulasikan dari waktu ke waktu. Salah satu dari mereka, seorang generasi kedua kaya yang telah disuntik dengan serum prajurit super, segera mulai berlatih piano pada hari kedua setelah transformasinya berhasil, mencoba meniru Tuan Yan dan mencapai tingkat keterampilan piano Tuan Yan. Dia memang cepat belajar dan sangat cerdas, tetapi hanya setelah dia benar-benar mempelajari dasar-dasarnya barulah dia memahaminya secara mendalam.
Bahkan dengan kemampuan belajarnya saat ini, setidaknya dibutuhkan 5 tahun untuk mencapai tingkat tertinggi Yanzong di luar tingkat master. Masih belum tentu bisa melampaui Yanzong. Ini keterlaluan. Tuan Yan menguasai lebih dari sekadar bakat seperti ini, seandainya dia harus mempelajari setiap bakat itu selama 3 hingga 5 tahun. Butuh setidaknya 5 atau 60 tahun untuk mempelajari sesuatu. Ini benar-benar mustahil untuk ditiru. Jika saya menyalin jawabannya untuk Anda bahkan tidak akan bisa menyalinnya. Sekelompok peniru Smoke bermunculan. Sayang sekali, semakin banyak Anda meniru, semua orang akan mengetahui betapa hebatnya Tuan Yan. Ternyata para miliarder generasi kedua yang telah disuntik dengan serum prajurit super itu masih memiliki kesenjangan yang sangat besar dengan Smoke. Lilin kunang-kunang, berani bersaing dengan bulan yang terang. Semakin banyak serum prajurit super di pasaran, kelangkaan berkurang. Harga mulai turun secara bertahap. Mungkin setelah menuai gelombang Taipan papan atas, mereka mulai menurunkan harga untuk mempromosikan dan menuai Taipan tingkat kedua. Harga $800 juta AS telah turun menjadi 500 juta. Saat ini, Amerika, Arizona, Grand Canyon, Colorado, terletak di dataran tinggi Kaibab di barat Amerika Serikat, ini adalah salah satu ngarai terpanjang di dunia. Ini juga merupakan salah satu situs alam yang dilindungi yang dipilih oleh UNESCO. Di Grand Canyon yang tak berujung, reruntuhan tersembunyi dari peradaban kuno. Peninggalan peradaban ini ditemukan oleh tim ekspedisi dari Amerika Serikat lebih dari 200 tahun yang lalu. Karena peninggalan peradaban kuno inilah, Amerika Serikat bergerak menuju jalan hegemoni dunia. Ilmuwan terkenal dunia, Thomas Alva Edison, menemukan bola lampu karena mempelajari peninggalan peradaban ini. Sejak itu, ia membawa cahaya ke setiap sudut dunia. Menjadi salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah manusia. Keberadaan peninggalan peradaban kuno ini telah membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Amerika dan meletakkan fondasi yang kokoh. Disinilah pangkalan rahasia kelas SSSS di Amerika Serikat. Bahkan ada rahasia yang lebih besar yang tersembunyi di reruntuhan tersebut. Sekitar pukul 8 pagi, sebuah kereta yang mengawal emas memasuki area terlarang untuk melindungi peninggalan tersebut. Setelah melewati berbagai lapisan pemeriksaan keamanan, berbagai pos pemeriksaan, verifikasi identitas, verifikasi sidik jari, verifikasi pupil, dan pemeriksaan lainnya, truk tersebut akhirnya memasuki area terlarang reruntuhan. Tidak ada sinyal di dalam area terlarang. Semua telepon seluler, kamera, komputer, dan peralatan elektronik lainnya harus diserahkan. Terdapat juga detektor khusus untuk pemindaian seluruh tubuh. Siapapun yang berani membocorkan foto dan informasi apapun tentang area terlarang reruntuhan akan langsung ditindak sebagai kejahatan pengkhianatan. Seketika akan lenyap. Tom, pengemudi yang mengangkut emas, adalah seorang pria bisu tuli yang tidak dapat berbicara atau mendengar suara apapun. Satu-satunya pekerjaannya adalah mengangkut emas ke area terlarang reruntuhan. Pada dasarnya sekali sehari. Hal itu telah berlangsung tanpa henti selama 10 tahun. Satu muatan emas sehari, yang terkumpul selama bertahun-tahun, emas yang dia kawal ke area terlarang reruntuhan sudah dapat digambarkan sebagai gunung emas. Amerika Serikat sedang dalam kekacauan saat ini. Perebutan kekuasaan oleh Tina Morgan menyebabkan keresahan di dalam Skull and Bones. Banyak kekuatan secara bertahap jatuh ke tangan keluarga Morgan. Pembicara pertama, Edward, dan pembicara kedua, Alex, dua pembicara tertinggi dari perkumpulan Skull and Bones, menghilang saat ini. Tidak seorang pun, siapapun, dapat menghubungi kedua tokoh besar ini. Saat ini, Edward dan Alex sedang mempelajari cetak biru yang sangat rumit di area terlarang reruntuhan. Pembicara, Dr. David telah mencapai tingkat keberhasilan % dalam data eksperimen simulasi melalui perhitungan yang tepat. Saya rasa sudah saatnya mengambil risiko. Begitu kata-kata ini keluar, pembicara Edward, yang selama ini diam dan mengenakan topeng logam, tak kuasa menahan kegembiraannya. Dengan mata yang dalam, ia menatap langit berbintang. Tampaknya galaksi yang terang itu adalah kerinduannya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya bisakah kau pulang? Butuh 200 tahun bagiku untuk mengumpulkan kekayaan yang tak terbatas, dan menurut catatan peradaban kuno, aku telah menutup celah-celah gerbang langit berbintang yang rusak. Hanya logam mulia seperti emas yang dapat mempertahankan stabilitas tertentu saat memasukkan energi yang sangat besar, dan sepenuhnya membuka lubang cacing ruang angkasa. Melalui ledakan energi nuklir, dorongan energi yang sangat besar dihasilkan untuk mengaktifkan gerbang langit berbintang, dan pada saat yang sama, energi nuklir tidak boleh lepas kendali. Ini terlalu sulit dan terlalu rumit untuk dilakukan. Aku telah menunggu hari ini selama 200 tahun, akankah akhirnya berhasil? Di mata Edward, ada kerinduan yang telah lama hilang. Dia sangat kesepian di planet ini.
Karena dia sama sekali bukan berasal dari bumi. 300 tahun yang lalu, dia mendarat di bumi dengan UFO untuk mengumpulkan data planet, tetapi pesawat ruang angkasa itu dikepung oleh kekuatan-kekuatan di bumi. Dalam pertempuran itu, pesawat ruang angkasanya rusak, dia terluka parah, dan kekuatan terkuat di bumi juga dimusnahkan olehnya. Tanpa teknologi lompatan ruang angkasa, tidak mungkin untuk terbang keluar dari bumi. Tepat ketika dia putus asa, dia secara tidak sengaja menemukan sisa-sisa peradaban kuno yang ditinggalkan oleh peradaban maju lainnya di bumi. Sebenarnya, dia menemukan susunan teleportasi langit berbintang yang rusak. Orang lain tidak dapat memahami hal ini, tetapi sebagai makhluk beradab yang lebih maju, dia secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam. Tetapi memperbaiki gerbang bintang masih terlalu sulit, butuh waktu 200 tahun untuk menyelesaikannya. Tapi itu tidak masalah. Selama dia kembali ke wilayah peradaban maju di alam semesta, dia dapat mengemas dan menjual planet ini kepada makhluk beradab lainnya sebagai penguasa bumi. Mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Tingkat kehidupan juga dapat diubah lagi. Penduduk asli bumi ini, struktur terbesar mereka terbatas pada perselisihan nasional, dan mereka tidak tahu apa itu serangan pengurangan dimensi. Bab 1003. Boom. Diiringi dentuman keras. Seluruh Grand Canyon mulai bergetar. Rasanya seperti gempa bumi berkekuatan, skala Richter. Tanah mulai bergetar tanpa henti. Gunung mulai berguncang. Di ngarai misterius itu, seberkas cahaya menyala tanpa alasan yang jelas. Di bawah dampak energi yang mengerikan, seberkas cahaya keemasan selebar sekitar 200 meter melesat ke langit. Gerbang ruang angkasa yang dalam dan aneh itu tiba-tiba terbuka. Terbuka, gerbang bintang, benar-benar terbuka. Alex terkejut. Edward sama bersemangatnya dan tak bisa menahan diri. Tidak bagus, data energi nuklir sangat tidak stabil, gerbang bintang tidak dapat dipertahankan terlalu lama, sangat mungkin akan segera tertutup. Alex, Skull and Bones akan diserahkan kepadamu untuk sementara waktu. Aku akan mengambil langkah pertama. Aku telah mencatat koordinat ruang angkasa bumi. Aku akan kembali sebentar lagi. Saat itu, aku pasti akan membawamu ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat kehidupan, nikmati kehidupan tanpa batas dan hak-hak tertinggi. Tunggu aku, lain kali aku kembali, aku akan menguasai dunia. Mengenakan topeng, sosok Edward berubah menjadi kilat, melesat ke lubang cacing ruang angkasa yang aneh seperti bola meriam. Lubang cacing ruang angkasa itu bertahan kurang dari 1 menit. Kemudian runtuh. Garis-garis panduan energi yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari emas, semuanya berubah menjadi genangan air emas. Proyek besar yang dibangun selama 200 tahun hancur dalam sekejap. Keesokan paginya. Menurut laporan dari Global Times, gempa bumi berkekuatan tiba-tiba terjadi di Grand Canyon, Colorado, menyebabkan ribuan kematian, puluhan ribu rumah runtuh, dan kerugian ekonomi yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya keberuntungan adalah tidak banyak kota di dekat ngarai, dan kepadatan penduduk sangat rendah, jika tidak, konsekuensinya akan tak terukur. Laboratorium. Yanjing. Baru-baru ini, Chen Yuan terobsesi dengan penelitian. Sungguh, semakin banyak dia meneliti, semakin dia menemukan bahwa manusia tampaknya sangat berbeda dari hewan lain di bumi. Benar-benar berbeda secara genetik. Pertama, mari kita bicara tentang mamalia di bumi. Baik itu kucing, anjing, atau monyet orangutan. Hampir setiap hewan memiliki bulu tubuh yang tebal. Dan hampir semua makhluk tidak perlu memakai pakaian. Hanya manusia yang perlu memakai pakaian. Ini sangat berbeda. Alasan mengapa manusia mengenakan pakaian di masa awal bukan hanya untuk menyembunyikan rasa malu mereka. Itu karena gen manusia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan hidup bumi yang keras, sehingga mereka membutuhkan pakaian untuk membantu mengatur suhu tubuh mereka sendiri. Lalu mengapa hewan lain dapat beradaptasi dengan lingkungan hidup mereka sendiri, tetapi hanya manusia yang tidak dapat beradaptasi dan membutuhkan bantuan eksternal? Dan di bumi, tidak ada catatan sejarah tentang manusia selama lebih dari 5.000 tahun. Mungkinkah manusia tiba-tiba menjadi jauh lebih pintar daripada hewan lain? Mengapa peradaban hancur berantakan? Teori evolusi Darwin jelas tidak memiliki dasar dan hanyalah dugaan semata. Tentang asal-usul manusia, sejauh ini, masih menjadi misteri. Chen Yuan bahkan skeptis. Nenek moyang manusia mungkin bukan penduduk bumi. Mungkin saja manusia telah menjadi spesies peradaban alien sejak awal, berimigrasi ke bumi. Karena mereka dilahirkan dengan gen seperti itu, ketika peradaban berkembang ke tingkat tertentu, mereka selalu ingin berimigrasi ke planet lain. Mungkin dengan evolusi ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, manusia sendiri telah lupa bahwa mereka adalah imigran dari alien. Tentu saja, ini hanyalah dugaan yang sangat liar dan tidak terkendali. Tidak ada bukti yang substansial. Sistem, dari mana kau berasal? Ding.
Otoritas host tidak cukup, sistem tidak akan menjawab. Oke. Kapan otoritasnya cukup? Ding. Host melakukan serangan balik 100 kali menjilat anjing dengan nilai sempurna dan membuka otoritas tertinggi. Sebanyak itu. 100 kali menjilat anjing bukan hanya tentang mengikat, tetapi juga melakukan serangan balik hingga mendapatkan nilai sempurna. Tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Lupakan saja, ayo keluar dan bersantai, terlalu membosankan dikurung di laboratorium akhir-akhir ini. Sekitar pukul 9 malam. Chen Yuan naik taksi dan datang ke jalan bar Gong Tianjing. Rumor mengatakan bahwa banyak wanita cantik berkumpul di dekat bar Gong Ti setiap malam. Mereka berpakaian seksi, modis, dan cantik, beberapa untuk menggoda wanita, beberapa untuk bersenang-senang, dan beberapa adalah kelompok yang menciptakan suasana. Mereka menyia-nyiakan tubuh muda mereka dengan sembrono, bermimpi tentang hidup dan mati sepanjang hari. Bagian luarnya cerah dan indah, tetapi di baliknya terdapat apartemen kumuh di ruang bawah tanah seluas lebih dari 10 meter persegi. Setiap kali seseorang bertanya apa pekerjaan mereka, mereka hanya menjawab samar-samar bahwa mereka adalah Beidiao. Berjuanglah untuk mimpimu. Kita harus terinspirasi untuk berakar di kota ini dan jangan pernah menyerah. Baru-baru ini, baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Wei Ziling telah diterima di Universitas Yenqing lebih awal. Kebetulan teman-teman sekelasnya di kelas 3-1 memutuskan untuk mengadakan pesta kelulusan. Akhirnya terbebas dari kehidupan neraka tahun ketiga SMA, mereka ingin bersantai. Mulai hari ini, mereka sudah dewasa, dan mereka tidak perlu lagi berada di bawah tekanan dan kendali keluarga. Tempatnya dipilih di bar CLUBMIX. Bar ini sangat terkenal di Yanjing Gongti, dan tempat itu selalu ramai setiap hari. Konsumsi per orang tidak mahal, hanya 600 yuan, termasuk Wei Ziling, total ada 5 gadis. Dasar tukang tidur, Kakak Long, tepat waktu sekali. Lihat 5 gadis itu, 2 di antaranya benar-benar cantik sekali, benar-benar kelas atas. Di kursi penumpang Lamborghini Danio, seorang pemuda berkacamata hitam hampir meneteskan air liur. Tenang, gadis-gadis ini sepertinya masih sangat muda, mereka pasti adik-adik perempuan yang baru lulus SMA. Kakak Long, kalau kau tidak bercinta, aku yang akan bercinta. Kau belum melihat wajah depannya. Wajah depannya lebih cantik daripada selebriti internet kecil yang kau temui terakhir kali. Pasti alami. Ayo kita lihat. Kedua anak orang kaya generasi kedua itu turun dari mobil mewah. Kemudian berlari kecil mengikuti. Sampai di pintu bar CLUBMIX. Lalu mereka menoleh ke belakang dengan samar. Hanya dengan satu pandangan, Yan Long hampir terpaku di tempat. Di antara kelima gadis ini, hampir tidak ada yang jelek. Di antara mereka ada 3 gadis, mungkin sedikit kurang cantik, diperkirakan hanya sekitar 7 poin. Tapi 2 gadis yang berdiri di tengah sungguh sangat cantik. Kulit seputih giok tanpa celah, otot dan tulang sedingin es, bibir merah dan gigi putih, pahatan merah muda dan pahatan giok, fitur wajahnya memukau, seolah-olah peri yang bukan berasal dari dunia ini, murni dan mempesona. Yang satunya lagi sangat cantik, dengan temperamen yang anggun, tanpa riasan, namun memukau semua makhluk hidup, seperti peri yang bukan berasal dari dunia fana, dan seperti gadis misterius 9 hari yang turun ke dunia, hanya dengan satu pandangan, Anda tidak akan lagi dapat menampung wanita lain di hati Anda. Sebagai salah satu orang terkaya di Yanjing, Yan Long, ia biasanya bertemu dengan wanita-wanita cantik kelas atas, dan mereka telah lama tak tergoyahkan, tetapi saat ini, dia masih sangat takjub hingga kehilangan akal sehatnya sejenak. Kakak Long, aku tidak salah, aku belum pernah melihat gadis setepat ini sebelumnya, dia sangat cantik, kata Ni Jianhui dengan mata berbinar. Bab 1004. Ziling, apa kau perhatikan ada 2 pria tampan yang sengaja menatapku, kata ketua regu Yang Feng Ying dengan nada menggoda. Seberapa tampan mereka? Dia terlihat seperti anak laki-laki yang bersemangat, apa kau salah paham tentang ketampanan? Wei Ziling terdiam. Tidak, menurutku dia cukup tampan. Biar ku beritahu secara diam-diam, pria tampan itu mengendarai Lamborghini, bisik Yang Feng Ying di telinga Wei Ziling. Apa kau perhatikan? Tidak peduli mobil apa yang dia kendarai, menurutku kedua pria tadi cukup menyedihkan. Dodo, kau juga berpikir begitu? Wei Ziling menoleh ke gadis di sebelah kanan dan berkata. Ya, aku juga berpikir itu cukup menyedihkan. Suan Yuan Duo-Duo mengangguk. Matanya dingin, seolah tidak ada yang pantas mendapatkan perhatiannya. Nama keluarganya sangat aneh dan relatif jarang. Di sekolah, Suan Yuan Duo-Duo adalah sosok yang sangat aneh, dia sangat cantik, tetapi tidak banyak orang yang mengenalnya di sekolah. Dia bahkan lebih tertutup. Dia tidak punya teman di sekitarnya. Tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan sosial apapun. Tidak memakai riasan, tidak berdandan, mengenakan seragam sekolah longgar setiap hari, dan memakai kacamata berbingkai hitam.
Prestasi akademiknya tidak bagus maupun buruk, dan dia selalu berada di tengah-tengah setiap ujian. Termasuk tipe yang paling populer, tetapi juga paling tidak menonjol. Namun, pada hari ketika mereka berpartisipasi dalam upacara kelulusan seluruh sekolah di kelas 1 SMA, Xuanyuan Duo-Duo melepas kacamata berbingkai hitam di wajahnya. Mengenakan pakaian gadis cantik, sedikit riasan. Pada hari itu, dia memukau para guru dan siswa di seluruh sekolah. Bahkan rumput sekolah pun merasa sedih setelah melihatnya. Selama 3 tahun SMA, aku tidak menyadari bahwa ada gadis secantik ini di sampingku. Semua orang memusatkan perhatian pada Wei Ziling. Aku tidak menemukan Xuanyuan Duo-Duo yang tidak kalah dengan Wei Ziling di kelas 1 SMA sama sekali. Sungguh anjing buta. Banyak anak laki-laki menyesalinya. Tapi belum berakhir. Baru kemarin, hari pertama pengumuman hasil ujian masuk perguruan tinggi mereka, nama Xuanyuan Duo-Duo telah membutakan mata banyak orang. Ia bahkan meraih peringkat pertama di negara ini dengan skor 745 poin. Sebagai peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi nasional, ia diterima di Universitas Yanqing. Saat itu, kepala sekolah memeriksa rapor ujian Xuanyuan Duo-Duo sebelumnya. Sungguh penemuan yang mengejutkan. Dari tahun pertama hingga tahun ketiga SMA, nilai ujiannya di setiap mata pelajaran selalu berada di peringkat tengah. Nilainya selalu stabil. Tidak banyak soal yang benar, dan tidak banyak soal yang salah, seperti soal yang dihitung. Dia bisa dengan mantap mempertahankan posisinya di peringkat tengah. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Ini sungguh luar biasa. Ini jelas bukan kebetulan. Sangat mungkin dia menyembunyikan kekuatannya dan rela menjadi biasa saja selama 3 tahun. Jika tidak terbang, tidak apa-apa, melambung ke langit. Jika tidak disebut, itu adalah film laris. Dan hari ini, Xuanyuan Duo-Duo menyetujui undangan siswa untuk kegiatan sosial untuk pertama kalinya. Bahkan siswa populer di sekolah pun bersemangat. Duo-Duo, Ziling, ke sini. Begitu memasuki bar, siswa populer Zifei langsung menyapa dengan antusias. Dia sudah memimpin seseorang untuk membuka stan. Tentu saja, tidak semua orang diundang ke pesta ini. Ada sekitar 17 atau 18 orang, dan sebuah stan besar dibuka. Di mata Wang Zifei, tidak ada 3 gadis lain sama sekali, hanya Wei Ziling dan Xuanyuan Duo-Duo. Zifei, apakah kau datang ke bar bersama teman-teman sekelasmu? Yanlong dan Ni Jianhui berjalan mendekat. Mereka saling menyapa. Sepupu Yanlong, kakak Hui, kalian juga di sini. Si anak manja Wang Zifei juga menyapa dengan akrab. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Ini sepupu saya, pewaris keluarga Yan di ibu kota kekaisaran. Kekayaan keluarganya melebihi puluhan miliar. Terlebih lagi, dia telah disuntik dengan serum prajurit super. Sambil menyombongkan diri, si raja anak manja Zifei juga diam-diam memamerkan pesonanya. Karena keluarga sepupunya begitu kuat. Sebagai keluarga sepupu, tentu saja tidak kalah hebatnya. Bisa dikatakan bahwa sambil menyanjung sepupunya, dia juga membiarkan dirinya bertindak agresif di depan teman-teman sekelasnya. Sepupu, jangan menyombongkan diri. Aku hanyalah seorang pengusaha muda biasa. Aku tidak ingin hidup di bawah naungan orang tua, jadi aku memulai perusahaan kecil sendiri, dan perlahan tumbuh dari kecil menjadi besar, selangkah demi selangkah. Karena kamu adalah teman sekelas sepupuku, semua pengeluaranmu malam ini akan dibebankan ke rekeningku. Yanlong melambaikan tangannya dan berkata dengan berani. Ngomong-ngomong, dia diam-diam memperlihatkan jam tangan Patek Philippe edisi terbatas global senilai 5.000 juta di pergelangan tangannya. Beberapa gadis lain yang tidak terlalu terlibat dalam dunia ini. Seketika matanya berbinar. Gadis-gadis lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Alam memiliki pandangan jangka panjang. Gadis-gadis yang baik, umumnya memandang rendah laki-laki yang baik. Karena laki-laki pada usia ini adalah yang paling miskin, mereka tidak bisa membuat gadis-gadis bahagia, dan mereka tidak berhati-hati dan perhatian. Laki-laki yang lebih tua memiliki ekonomi yang lebih baik, kekayaan yang lebih tinggi, dan lebih pandai membujuk orang, sama sekali tidak ada perbandingan. Hampir semua orang kalah. Kakak Yanlong, bisakah kau menambahkan akun WeChat? Yang Fengying berinisiatif berbicara. Tidak apa-apa, Kak, pindai saja aku. Yanlong tidak menolak siapapun yang datang, dan membuka kode QR WeChat-nya. Meletakkannya di depan setiap gadis dan membiarkan mereka memindainya. Adapun laki-laki, mereka diabaikan secara selektif. Ada 8 gadis secara total. 6 dari mereka memindai kode QR dan menambahkan WeChat, tetapi Wei Ziling dan Xuanyuan Duo-Duo tetap acuh tak acuh. Yanlong menyerahkan ponsel kepada mereka. Jangan dipindai. Benar-benar takjub. 2 gadis yang paling ingin dia tambahkan sebagai teman sama sekali tidak menambahkannya,
tetapi gadis-gadis lain yang tidak menyukainya malah menambahkannya semua. Penggemar yang vulgar ini, aku bahkan tidak bisa memandang rendah mereka. Kak, apakah kamu tidak mau menambahkan aku di WeChat? Tambahkan saja. Jika kamu mengalami kesulitan di kemudian hari, hubungi Kakak Long kapan saja. Kata Yan Long kepada Wei Ziling. Tidak, WeChat Neptune, aku tidak akan menambahkannya. Hahaha, adik kecil, kamu mungkin sedikit salah paham. Setelah kamu mengenalku, kamu akan tahu siapa aku. Yan Long mengambil kembali ponselnya, tetapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Masih ada waktu lama malam ini, target yang dia incar tidak bisa lari, jadi tidak perlu terburu-buru. Kalau tidak, aku akan terlihat seperti preman. Kalian main dulu, aku mau ke kamar mandi. Yan Long tersenyum tipis, menunjukkan dirinya ramah. Jangan sampai kehilangan muka karena ditolak. Huizi, tunggu sampai ada beberapa orang yang mau bikin masalah, pergi dan ganggu gadis-gadis di meja sepupuku, dan sekalian sapa pemilik bar, Kakak Long mau pamer hari ini. Baik, kakak. Huizi tiba-tiba menyadari bahwa Kakak Long ingin seorang pahlawan untuk menyelamatkan si cantik, dan sekalian saja, dia menunjukkan kekuatan dahsyat dari gelombang petarung super. Saatnya berpura-pura telah tiba. Saat ini, Chen Yuan telah tiba di jalan bar Gongti. Dia berjalan-jalan santai. Dia masuk ke bar CLUBMIX yang relatif ramai. Bab 1005. Bar itu sangat besar. Suasananya sangat panas. Hari ini kan akhir pekan, jadi lebih banyak orang yang datang untuk bersenang-senang. Chen Yuan baru saja masuk ke bar, dan yang dilihatnya hanyalah kaki-kaki yang indah. Gadis-gadis muda seksi dengan tank top dan celana pendek menggoyangkan kepala mereka di lantai dansa, memamerkan lekuk tubuh mereka yang memikat. Barisan gadis-gadis bergoyang mengikuti irama musik. DJ di panggung mengatur ritme suasana. Penuh dengan gosip. Chen Yuan mengenakan topeng. Seorang petugas pemasaran bar datang menghampiri. Ada berapa pria? 1. Lalu apa yang Anda inginkan? Beri saya koktail dan sepiring kacang, kata Chen Yuan dan duduk di bar. Oke. Gerutu petugas pemasaran bar. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Datang ke bar untuk menghabiskan uang, tetapi Anda tidak ingin menghabiskan uang, dan Anda masih ingin menggoda gadis. Sekilas, terlihat seperti tim Bun Yedi. Koktail dan kacang harganya lebih dari 100 yuan. Bukankah ini Bunyedi? Chen Yuan duduk kurang dari 2 menit. Tiba-tiba, kerumunan mulai ribut. Aku melihat konflik yang sangat sengit tiba-tiba pecah di sebuah bilik besar di bar. Seorang pria kekar berkepala botak, bertato 2 naga di lengannya, dan sebatang rokok menggantung di mulutnya. Dia mengambil sebotol sampahnya dan membantingnya ke meja. Botol anggur pecah dan musik berhenti tiba-tiba. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sunyi. Aku melihat pria botak itu diikuti oleh selusin pria yang bersemangat. Mereka tampak seperti sampah masyarakat. Tapi kelompok orang ini terlihat sangat sulit untuk dihadapi. Kelumpuhan, tak tahu malu, sekelompok bocah, kalian benar-benar ingin mati, kan? Adik kecil, ayo minum 1 atau 2 gelas dengan kakak. Aku bisa melupakan masalah ini hari ini. Kata pria botak itu dengan kejam. Suasananya suram dan mencekik. Jejak ketakutan muncul di mata Wei Ziling. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang adik perempuan berusia 17 atau 18 tahun, bagaimana mungkin dia tidak takut dengan pertemuan mendadak seperti itu. Ziling, kau tak perlu takut padanya, aku akan panggil polisi sekarang. Raja rumput sekolah itu terbang dan melangkah maju di saat kritis. Dia merasa inilah saatnya untuk menunjukkan gelombang keberanian heroiknya. Penampilan hari ini bagus, mungkin bisa membuat Wei Ziling dan Suan Yuan Duo, 2 gadis tercantik di sekolah, saling memandang dengan kagum. Wang Zifei mengangkat teleponnya dan hendak mengetik. Tak disangka, teleponnya direbut, dan pria botak itu menamparkan wajah Wang Zifei dengan keras. Dasar kau mau jadi yang pertama, iya. Pukul aku. Saat pria botak itu menyambutnya, 5 atau 6 adik laki-lakinya langsung menyerbu dari belakang, memukul dan menendang Wang Zifei sambil menahannya. Berhenti memukul, aku tidak berani memanggil polisi lagi, wow, gelombang. Wang Zifei menjerit kesakitan. Dia hampir berlutut dan memohon ampun. Sekarang, tidak ada seorang pun di kelas yang berani menjadi yang pertama. Kakak Long, maafkan aku, bajingan-bajingan ini memukuli sepupumu, aku akan pergi sekarang. Tidak, Zifei tidak pernah menderita apapun sejak kecil. Dia ingat dengan baik kali ini, dan sepupuku dipukuli. Apakah tidak ada yang akan curiga bahwa aku sedang berakting? Ini sangat efektif. Inilah yang aku inginkan. Sebuah keaslian. Yan Long berkata dengan cukup puas. Ni Jianhui terdiam. Demi mendapatkan gadis-gadis, kau mengirim sepupumu untuk dipukuli.
Kau juga hebat. Kakak Long. Kapan kau berencana untuk bertindak? Tunggu 2 menit lagi. Kedua gadis itu, yang belum pernah mengalami keputusasaan dan ketakutan, tidak akan tahu apa itu rasa terima kasih. Aku ingin meninggalkan kesan mendalam di hati mereka. Ada sedikit ketidakpedulian di mata Yan Long. Meskipun sepupunya telah dipukuli hingga babak belur, dia tetap acuh tak acuh. Tidak perlu terburu-buru. Baru saja. Seorang pria bertopeng dan berambut cepak datang menghampiri. Chen Yuan awalnya tidak ingin ikut campur, tetapi dia samar-samar melihat sosok yang familiar di antara kerumunan. Bukankah ini gadis kecil dari keluarga Wei? Mengapa kau masih terlibat dengan para gangster? Chen Yuan menepuk bahu pria botak itu. Bu, siapa yang akan menembakku? Kakak, hormati aku, bawa orang-orangmu dan pergi. Apa kau ini, sampai aku menghormatimu? Berapa umurmu? Akhir-akhir ini, bagaimana kau bisa ikut campur dalam urusanmu sendiri dan tidak takut mati? Pukul aku. Pria botak itu mencibir. Meskipun pria di depannya tidak termasuk dalam rencana, tetapi dengan kemampuan bisnisnya sendiri, dia sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Nek. Chen Yuan menamparkan pria botak itu dengan keras. Made, kau tidak mengerti aku saat aku bicara padamu, kan? Berbaring di rumput, apa kau masih berani melawan? Melihat ini, lebih dari selusin adik laki-laki bergegas mendekat dengan botol anggur. Peng peng peng. Bum bum bum. Klep klep klep. Chen Yuan menamparkan mereka satu sama lain, lebih dari selusin dari mereka terpental. Pertempuran berakhir hampir seketika. Lebih dari selusin pemuda bersemangat tergeletak di tanah satu persatu dalam keadaan berantakan. Sama sekali tidak menantang. Dengan kebugaran fisiknya saat ini, dia tidak akan takut untuk mengalahkan selusin pemuda bersemangat, bahkan jika satu orang mengalahkan pasukan satu divisi. Di mata Chen Yuan, ini sama sekali bukan pura-pura. Ini hanya beberapa lalat yang telah diselesaikan dengan santai. Di dalam hatinya, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun gejolak. Begitu tenang. Suasananya suram dan mencekik. Seluruh tempat sunyi senyap. Semua orang di bar menunjukkan ekspresi sangat terkejut saat ini. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Beberapa gadis nimfomaniak bahkan berteriak. Wei Ziling merasa pria jangkung dan perkasa di depannya itu entah kenapa terasa familiar, mungkin seseorang yang dikenalnya. Tapi pria itu memakai topeng dan berambut cepak, jadi dia tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Long. Kakak Long, sorotanmu sepertinya telah diputus. Di mana patung pasir ini? Ni Jianhui terdiam. Saat ini, wajah Yan Long pucat pasi. Hatinya terasa tidak nyaman seperti menahan gelembung kotoran. Sungguh menjengkelkan. Dia sudah berencana memaksa raja untuk bermain dan menyapu bersih semuanya. Hasilnya, malah ada yang diputus. Benar-benar memaksanya untuk berpura-pura. Dasar pembohong. Kau sungguh tidak bermoral. Untungnya, Lao Su bekerja keras untuk mengatur semuanya. Dia menghabiskan uang dan tenaga, dan menggunakan banyak koneksi. Bahkan sepupunya dipukuli sampai babak belur. Pada akhirnya, ini memaksamu untuk memasangnya. Lalu aku ini apa? Saat ini, Chen Yuan tidak berbicara. Dia hanya berjalan mendekati pria botak itu selangkah demi selangkah. Dia dengan santai mencengkeram kerah lawannya. Kau, apa yang akan kau lakukan? Apakah para gangster dan preman begitu terang-terangannya akhir-akhir ini? Ada kamera dan ponsel di mana-mana. Apa kau benar-benar tidak takut menyinggung perasaan orang, atau kau sengaja bersekongkol dengan orang lain? Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu membuat masalah? Aktingmu sangat buruk. Chen Yuan menatap lurus ke arah pria botak bertato itu, seolah-olah dia sudah mengerti semuanya. Kau, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau telah melukai lebih dari selusin saudaraku. Tunggu saja sampai kau dituntut. Bab 1006. Kau mungkin tidak tahu identitasku, atau identitas gadis yang kau lecehkan. Tidak apa-apa jika kau mengaku. Jika kau terus menyembunyikannya, kau mungkin benar-benar tidak tahu betapa seriusnya konsekuensinya. Chen Yuan mengancam dengan dingin. Pada saat ini, sebuah sertifikat jatuh dari sakunya tanpa disadari. Ada 3 huruf besar, Biro ke-9, tertulis di atasnya. Bagi beberapa gangster yang telah berada di pusat penahanan sepanjang tahun, mungkin mereka sama sekali tidak takut meninggalkan catatan kriminal, dan mereka tidak takut ditangkap di kantor polisi karena mencari masalah dan memprovokasi keributan. Lagi pula, selama aku bisa menghasilkan uang, tidak masalah jika aku masuk pusat penahanan selama 2 bulan. Karena dia adalah pengunjung tetap di dalam. Tetapi ketika pria botak itu melihat kata-kata, Biro ke-9, wajahnya langsung pucat pasi karena ketakutan. Dia samar-samar mengingat peringatan dari seorang kepala penjara tertentu ketika dia berada di penjara. Aku
Katakan, jika kau tidak mengatakannya sekarang, kau tidak akan punya kesempatan. Saya sudah bilang, Pak, Yanlong memerintahkan saya, dia memberi saya 50, dan menyuruh saya melecehkan dua gadis tercantik di meja itu, lalu mencari waktu yang tepat, bertindak kasar dan memukuli wajah mereka. Sang pahlawan menyelamatkan si cantik. Kau bicara omong kosong, bagaimana mungkin sepupuku menyuruh seseorang memukuliku? Wang Zifei bangkit dari tanah dengan ekspresi tidak percaya. Pak, saya tidak berbohong, saya bisa menunjukkan riwayat obrolan WeChat. Pria botak itu mengeluarkan riwayat obrolan WeChat. Benar saja, itu adalah orang yang dicari Yanlong. Menjijikkan, memainkan trik seperti itu hanya untuk merayu perempuan, sungguh menjijikkan. Apakah ini operasi putra keluarga Yan, keluarga dengan puluhan miliar? Benar-benar punya banyak pengalaman, menyutradarai dan bertindak sebagai pahlawan untuk menyelamatkan si cantik. Bukankah ini pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu? Bajingan bermuka dua, demi mendapatkan simpati saudara perempuannya, dia bahkan memukuli sepupunya. Apakah ini masih manusia? Kakak Long, kau. Saat ini, Yanlong bersembunyi di tengah kerumunan. Paru-paruku hampir meledak. Dadanya terus naik turun, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Sangat menyebalkan. Sangat menyebalkan. Anjing ini mencuri perhatiannya. Dia benar-benar membongkar operasi gelapnya di belakangnya. Sekarang, mustahil bagi Wei Ziling dan Xuan Yuan Duo, dua gadis terbaik, untuk memiliki kesan baik tentangnya lagi. Ini adalah hidangan utama yang benar-benar membuat hatinya berdebar. Bagaimana kau bisa mengejar sesuatu setelah reputasimu tercoreng? Sepupuku tahu yang sebenarnya, bagaimana aku harus memandangnya di masa depan. Bagaimana keluarga sepupuku akan memperlakukannya di masa depan. Bahkan setelah masalah ini menyebar di kalangan tertentu, bagaimana semua orang akan membicarakannya. Sejenak, Yanlong sepertinya menyadari apa itu kematian sosial. Singkatan. Kematian sosial. Kakak Long, ayo kita pergi dulu. Aku khawatir aku tidak bisa menjelaskan situasinya dengan jelas hari ini, jadi mari kita cari kesempatan untuk menjelaskannya nanti. Ni Jianhui menarik lengan Yanlong untuk membawanya keluar dari bar. Tapi dia sama sekali tidak bisa bergerak. Huizi, tinggalkan aku sendiri, jika aku tidak memberi pelajaran pada bajingan usil ini hari ini, aku tidak akan bisa menelannya. Kakak Long, jangan impulsif, kita tidak peduli sekarang, jika kau memukulnya, kau akan dianggap sebagai pengganggu. Pergi. Yanlong, yang marah, sama sekali tidak mendengarkan bujukan. Dia mengangkat bangku dan bergegas menuju Chen Yuan. Lihat, itu Yanlong, bajingan ini belum meninggalkan bar. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia ingin memukul seseorang karena marah? Tidak, Yanlong adalah manusia hasil modifikasi yang disuntik serum prajurit super, dia benar-benar gila dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ah gelombang. Di tengah jeritan beberapa gadis. Terlihat Yanlong melompat, seluruh tubuhnya melayang ke udara, dan melompat melewati des setinggi 2 meter. Sambil memegang bangku persegi di tangannya, dia tiba-tiba menghantamkannya ke belakang kepala Chen Yuan. Postur tubuhnya yang kuat dapat memprediksi dengan tepat jika orang biasa dilempar jatuh oleh bangkunya. Sangat mungkin kepalanya akan hancur dan dia akan remuk sampai mati. Tapi jelas, dia memilih target yang salah. Itu adalah sudut tajam bangku persegi, hanya 1/10 cm dari kepala Chen Yuan. Chen Yuan bergerak. Dengan kilatan tubuhnya, dia menghindari bangku itu. Sebelum bangku itu jatuh, dia berputar 360 derajat dan menendang ke samping. Putra sulung keluarga Yan, yang telah menjalani modifikasi genetik dan penguatan, ditendang oleh Chen Yuan dan terlempar lebih dari 10 meter, lalu seluruh tubuhnya membentur dinding bar. Darah menyembur. Melihat dia tidak bisa bangun. Semua orang tercengang. Apakah ini seorang ahli hasil rekayasa genetika? Kebugaran fisiknya hampir melampaui keberadaan Raja Pasukan Khusus. Sama sekali tidak berguna hanya dengan satu tendangan. Ini. Pada saat ini, bahkan mata Xuan Yuan Duo menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah ini, kelincahan tingkat mikro? Keberadaan yang dapat mencapai keterampilan gerakan tingkat mikro jelas merupakan master tingkat atas. Dari keluarga mana dia berasal? Masih sangat muda. Seorang yang dimodifikasi secara genetik yang kuat, dia pasti juga seorang yang dimodifikasi secara genetik yang kuat. Hanya seorang bos yang juga telah disuntik dengan serum prajurit super dan memiliki tingkat evolusi yang lebih tinggi yang dapat memiliki keterampilan seperti itu. Tidak heran jika satu orang dapat mengalahkan lebih dari selusin orang tanpa usaha apapun. Ternyata ini adalah bos yang sebenarnya. Saudara, terima kasih telah membantu kami maju, bolehkah saya menambahkan Anda di WeChat? Wei Ziling berjalan mendekat. Dia bahkan berinisiatif meminta informasi kontak. Pertama,
dia merasa bahwa pria di depannya agak familiar, dan kedua, dia ingin berterima kasih dengan tulus. Dia benar-benar takut barusan, tetapi untungnya Chen Yuan melangkah maju. Tidak perlu, kita bertemu secara kebetulan, dan mungkin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Chen Yuan terdiam. Wei Ziling tidak mengenalinya. Mungkinkah jika kau memakai topeng dan mengubah gaya rambutmu, kau tidak akan bisa mengenalinya? Apakah pengenalan kakakku seburuk itu? Setidaknya dia menyelamatkan nyawanya. Tingkat kesukaannya masih serendah itu. Gadis kecil yang tidak berperasaan. Tentu saja, Chen Yuan tidak menyadari bahwa Wei Ziling tidak tahu bahwa Chen Yuan menyelamatkan nyawanya ketika dia diracuni terakhir kali. Dalam ingatannya, dan pengulangan dari kakeknya, orang yang benar-benar menyelamatkan nyawanya adalah Dong Xuan Yaozun. Ini adalah bos yang dihormati dan tak tertandingi. Meskipun Chen Yuan adalah murid Dong Xuan Yaozun, mereka pada dasarnya adalah dua orang. Bersyukurlah kepada siapapun yang menyelamatkannya. Jadi di rumah mereka, patung Dong Xuan Yaozun pada dasarnya telah diabadikan, dan mereka beribadah sekali sehari. Adapun Chen Yuan, para tetua keluarga telah memberi lampu hijau kepada perusahaan Chen Yuan. Itu bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan yang telah diberikan. Hai, nama saya Xuan Yuan Duo, bolehkah saya meminta informasi kontak Anda? Semua orang masih terkejut ketika Wei Ziling berinisiatif meminta informasi kontak dan ditolak. Xuan Yuan Duo, yang tidak pernah berinisiatif bersosialisasi, malah meminta informasi kontak seorang pria hari ini. Astaga! Semua orang terkejut. Teman-teman sekelas laki-laki itu bahkan lebih cemburu hingga hampir gila. Baiklah, kalau begitu kau saja yang memikatku. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan mengklik kode QR WeChat-nya. Itu sedikit perbedaan. Wei Ziling ingin menambahkan informasi kontak dan Chen Yuan menolak. Tetapi Xuan Yuan Duo meminta informasi kontak, dan dia setuju. Apakah aku benar-benar tidak secantik Xuan Yuan Duo? Wei Ziling tiba-tiba terpukul. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bab 1007. Merasa sedikit tidak yakin. Dia tidak mendapatkan perhatian yang pantas dia dapatkan. Saat ini. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem terdengar di benak Chen Yuan. Ding. Objek penjilat anjing sedang diikat. Nama. Xuan Yuan Duo. Usia, 18 tahun. Tinggi, 170 cm. Berat, 48 kg. Titik. Nilai wajah, 9,8 poin. Tingkat. Kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 0 poin. Hubungan penjilat anjing terikat, tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Serangan balik selesai, hadiah 10% emas penjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 500 poin. Poin penguatan dapat memperkuat kekuatan, kelincahan, semangat, fisik, keterampilan, del. Keterampilan bonus. Teknik pedang daun gugur, teknik bimbingan Xuan Yuan, teknik pengendalian napas, teknik pengobatan tradisional Tiongkok kuno. Ding. Terdeteksi bahwa target yang menjilat anjing ini memiliki konstitusi khusus, dan darahnya mengandung gen makhluk hidup tingkat 6 di alam semesta. Serangan balik tuan rumah selesai, dan potensi tersembunyi plus 1000 poin dapat diperoleh. Apa? Chen Yuan terksenjing. Fisik khusus apa ini? Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Sistem, makhluk hidup tingkat 6 di alam semesta. Maksudmu orang kuat yang membuka kunci gen tingkat 6? Chen Yuan bertanya dalam hati. Ding. Makhluk hidup tingkat 6 di alam semesta adalah eksistensi dominan dalam peradaban maju di alam semesta. Ia cukup kuat untuk menyapu peradaban tingkat 6. Makhluk hidup tingkat rendah biasa dapat berevolusi menjadi makhluk hidup tingkat 2 di alam semesta setelah membuka kunci gen tingkat 10. Apa? Mendengar penjelasan dari sistem, Chen Yuan benar-benar terkejut. Tina Morgan dan Xuantian Yaozu, menurut Chen Yuan, sudah sangat kuat. Mereka baru peringkat 5. Konon, pembangkit tenaga peringkat ke-10 bahkan cukup kuat untuk menyaingi para dewa dalam legenda kuno. Namun, makhluk yang menembus level ke-10 sebenarnya hanyalah makhluk tingkat kedua di alam semesta. Seberapa kuatkah makhluk tingkat ke-6? Apakah leluhur gadis ini benar-benar sehebat itu? Apakah ada potensi yang begitu menakutkan dalam gennya? Chen Yuan menatap mata Xuan Yuan Duo, sudah tercengang. Tapi penampilannya. Di mata orang lain, mereka terkejut dengan penampilan Xuan Yuan Duo. Dasar orang yang tidak tahu apa-apa, belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Konsentrasinya terlalu buruk. Meskipun dia tiba-tiba menjadi lebih kuat setelah disuntik serum prajurit super, dia mungkin saja bajingan bau sebelumnya. Xuan Yuan Blossoming. Tingkat kesukaan -5. Xuan Yuan Blossoming.
Tingkat kesukaan -5. Tingkat kesukaan saat ini, 10 poin. Menghadapi tatapan Chen Yuan Guo, dia juga merasa sangat tidak nyaman ditatap. Ini pertama kalinya kita bertemu, jadi kita hanya menatap orang lain tanpa rasa malu, seolah-olah kita ingin menelanjangi mereka untuk penelitian. Ini terlalu kasar. Mengenai bantuan Chen Yuan barusan, dia tenang di dalam hatinya. Karena bahkan jika Chen Yuan tidak bergerak, dia dapat dengan mudah mengatasi para gangster ini, termasuk Yanlong yang tergeletak di tanah. Memang benar, cara bersosialisasi orang biasa tidak cocok denganku. Bahkan jika kita sudah berteman selama 3 tahun, kita sepertinya bukan dari dunia yang sama. Terakhir kali, aku mengikuti guru di Semenanjung Koli dan menyaksikan pertempuran hebat yang dilancarkan oleh sejumlah tokoh kuat. Senior Dongsuan, dengan kekuatanku sendiri, aku bisa melawan para pahlawan sendirian dan meningkatkan kekuatanku di Tiongkok. Inilah tujuan yang kuinginkan. Sebagai anak dari keluarga Xuan Yuan, aku akan menganggapnya sebagai tugasku untuk melindungi Tiongkok dan memikul tanggung jawab rakyat jelata dalam hidupku. Ayo ikut misi. Guru berkata bahwa aku dikaruniai bakat luar biasa. Aku memiliki darah leluhurku di dalam tubuhku. Di usiaku, aku telah membuka kunci gen tingkat keempat. Aku bisa disebut jenius langka dan istimewa dalam 100 tahun. Di antara generasi muda, hampir tidak ada yang bisa dibandingkan denganku, tetapi orang ini terlihat sangat muda, dia seharusnya baru berusia awal 20-an, tetapi dengan keterampilan tubuhnya yang halus, ditambah dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu, sangat mungkin dia tidak kalah denganku. Sepertinya di dunia ini, gunung memang lebih tinggi dari gunung, dan kau tidak bisa hanya duduk di sumur dan memandang langit. Setelah menambahkan WeChat, Xuan Yuan Duo merasakan kemenangan di hatinya. Dia ingin melihat siapa jenius terkuat di antara generasi muda. Mungkin mereka harus mencari kesempatan untuk saling belajar. Pada saat ini, Chen Yuan akhirnya mengalihkan pandangannya. Hatinya menjadi tenang. Ikatan dari objek penjilat anjing yang baru ini sungguh mengejutkan. Ini masih produk hebat dengan potensi besar. Drip gelombang wo gelombang drip gelombang wo gelombang. Tiba-tiba, sirene berbunyi. Ternyata beberapa orang yang makan melon sudah menelepon polisi terlebih dahulu ketika melihat perkelahian di sebuah bar. Polisi dengan cepat menutup bar dan memanggil ambulans. Secara umum, sulit untuk menentukan apakah perkelahian semacam ini adalah pembelaan diri atau perkelahian antar geng. Terlebih lagi, pukulan Chen Yuan relatif keras. Meskipun dia telah berusaha sebaik mungkin untuk memukul dengan ringan, orang-orang ini masih terluka parah karenanya. Jangan bergerak, biarkan aku menghajar mereka semua, dan jangan biarkan siapapun yang terlibat dalam perkelahian itu pergi. Berjongkok, semua berjongkok. Teriak seorang polisi yang berapi-api. Dia langsung berjalan ke arah Chen Yuan, dan mendapati bahwa pria ini acuh tak acuh, dan tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Aku menyuruhmu berjongkok, apa kau tidak dengar? Petugas Zeng, dia adalah pembunuh yang melukai putra sulung keluarga Yan dengan serius, dan dia melukai semua orang di bar. Petugas, Anda harus menjadi pemimpin kami. Ni Jianhui berteriak dengan penuh semangat. Dasar bajingan, ini baru pertama kali aku memperingatkanmu, segera berjongkok. Jangan mencampur adukan benar dan salah. Jelas sekali ini sekelompok gangster yang dibeli Yanlong untuk sengaja mengganggu kita. Saudara ini hanya bertindak berani. Paman polisi, jangan dengarkan kata-katanya yang sepihak. Wei Ziling berdiri. Ia menjelaskan dengan marah. Apakah kau ingin memukuli orang demi kebenaran? Yanlong mungkin menghadapi ancaman terhadap nyawanya, dan orang lain juga mengalami luka ringan tingkat 2. Ini sangat serius. Bahkan jika niatnya baik, mereka tetap harus menanggung tanggung jawab pidana. Dalam hal ini, pihak lain benar. Tapi Chen Yuan masih terlihat acuh tak acuh. Ia hanya mengeluarkan selembar kertas secara acak. Maaf, saya tadi sedang urusan resmi. Saya menduga keluarga Yan bersekongkol dengan agen dan menjual aset milik negara. Sebagai orang hasil rekayasa genetika, Yanlong dicurigai melakukan penyelundupan ilegal. Selama kunjungan saya yang tidak diumumkan, dia berani menyerang pejabat publik secara terbuka. Ada para gangster yang suka mencari masalah dan mengganggu tugas resmi, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Babak ke-9. Sertifikat Bintang 8. Berbaring di rumput. Itu semua untuk orang-orang di babak ke-9, tetapi mereka masih punya 8 bintang. Biro ke-9 adalah departemen khusus. Di kepolisian, ada juga talenta-talenta terbaik yang dipilih untuk masuk ke Biro ke-9, namun, mekanisme seleksinya sangat ketat. Pada dasarnya, dari 1000 penyeleksi, tidak satu pun yang akan terpilih. Sertifikat Biro ke-9 ini cukup istimewa, berupa sertifikat hitam dengan pola bintang di atasnya, dan tingkatannya berkisar dari 1 bintang hingga 9 bintang.
Tingkat 1 bintang adalah yang terendah dan tingkat 9 bintang adalah yang tertinggi. Tingkat sertifikat 8 bintang setara dengan. Bukannya dia tidak curiga bahwa sertifikat ini mungkin palsu. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti dia bisa? Tapi, siapa yang berani menyamar sebagai biro ke-9? Tuan, maafkan saya. Tangkap Ni Jianhui, berani-beraninya kau menghalangi tugas resmi. Kapten Zeng, jangan, apakah kau lupa, ayahku mengundangmu makan malam terakhir kali. Diam. Borgol. Bab 1008. Kapten Zeng, percaya atau tidak, saya akan menghubungi Biro Yu sekarang juga. Ni Jianhui tampak sedikit tidak percaya. Petik 2. Aku ingin keluar dari belakang panggungku. Apa kau tidak dengar aku menyuruhmu diam? Kita punya perekam penegak hukum, dan siapapun yang namanya kau sebut sekarang sedang berusaha mencelakainya. Kapten Zeng menatapnya dengan ganas. Petik 2. Kata-katanya begitu jelas, kenapa kau tidak punya penglihatan? Apakah kau bodoh? Aku khawatir aku akan sial selama sisa permainan. Menjadi sasaran orang-orang dari permainan ke-9 seperti bencana dari langit. Kapten Zeng, saya pergi. Pada saat ini, sekelompok gadis memandang Chen Yuan seolah-olah bintang-bintang kecil muncul di mata mereka. Adik laki-laki itu sangat heroik, dan latar belakangnya tidak sederhana, dia benar-benar tampan. Pesona seorang pria tak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Sangat tampan, tadi aku takut adikku ini akan bertindak terlalu berani, dan aku khawatir dia akan terbebani tuntutan hukum. Aku tidak menyangka dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kakak, bisakah kau melepas topengmu dan membiarkanku melihat? Aku, Wei Ziling, memiliki keluhan dan keresahan yang jelas. Aku pasti akan berterima kasih kepada siapapun yang membantuku. Tidak perlu, sebagai pejabat publik, tentu saja kau tidak bisa tinggal diam ketika menghadapi hal seperti ini. Adikku, cobalah untuk sebisa mungkin menghindari hal-hal seperti ini di masa depan. Kau masih muda, kau harus belajar giat dan maju setiap hari. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Kemudian berbalik dan pergi. Wei Ziling tidak menyerah, tetapi hatinya sangat marah. Dia belum pernah melihat pria seperti itu. Permohonan Wecat ditolak. Kau menolak melepas topengmu. Betapa tampannya kau. Sepertinya aku takut aku akan bergantung padamu, jadi aku tidak bisa berkata-kata. Dia, putri kecil keluarga Wei, telah menjadi sosok seperti bintang sejak kecil. Cowok mana yang tidak sopan saat melihatnya? Bahkan mantan idola nasional, Presiden Yan, pernah berinisiatif untuk berbicara dengannya. Apa kau buta? Apakah dia mengira aku tipe cewek berantakan yang sering nongkrong di klub malam? Jadi dia meremehkanku dari lubuk hatinya. Itu sebabnya dia bahkan tidak mau menambahkan aku di WeChat. Sialan, pria ini, dia benar-benar berpikir seperti itu tentangku. Wei Ziling tiba-tiba menyadari, dia secara otomatis mengarang alasan mengapa Chen Yuan tidak menyukainya. Semakin kupikirkan, semakin marah aku, semakin kupikirkan, semakin marah aku. Ini pertama kalinya dia kebar. Semuanya disalahpahami. Hatiku dipenuhi kepanikan, dan aku selalu merasa telah banyak diperlakukan tidak adil. Tidak, aku tidak bisa menahan napas ini, tunggu saja, aku ingin kau membungkuk di bawah rok delimaku, saat kau di atas, tiba-tiba aku mengabaikanmu. Itu membuatmu merasa sangat tidak nyaman sampai ingin membentur tembok, dan kau akan menjadi anjing penjilatku. Gadis kecil yang imut dan polos ini, sebenarnya, tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki perut buncit di belakangnya. Di usia muda, dia sudah menguasai keterampilan pua dengan mahir. Banyak anak laki-laki di kelasnya telah menjadi anjing penjilatnya karena sikap acuh tak acuhnya. Di antara mereka adalah Raja Rumput Sekolah, Zifei. Pada saat yang sama, dia adalah gadis bersodiak Scorpio, dan dia sangat posesif. Bahkan jika itu anjing yang menjilat yang tidak disukainya, tidak ada orang lain yang bisa merebutnya. Ini pertama kalinya dia berinisiatif meminta informasi kontak seorang pria. Dan pihak lain tidak memberikannya kepadanya tetapi memberikannya kepada Suanyuan Duo-Duo di sampingnya, ini tidak dapat diterima baginya. Hei! Adik kecil itu, kenapa dia menghilang dalam sekejap? Kecepatannya terlalu cepat, kapan dia pergi? Aku juga tidak menyadarinya, dia menghilang begitu saja. Apakah ini kecepatan manusia super hasil rekayasa genetika? Aku sangat iri. Aku sudah memutuskan. Apapun yang terjadi, aku akan meminta ayahku untuk membelikanku serum prajurit super. Lain kali aku diganggu, aku juga akan berpura-pura agresif. Ayolah, serum prajurit super harganya 500 juta dolar AS sekarang, dan harganya lebih dari 3.000 juta mata uang Huaxia, kecuali kau menjual rumahmu di distrik Chaoyang. Beberapa siswa laki-laki di kelas 1 tahun ketiga SMA membicarakannya. Ada kerinduan yang mendalam di matanya. Pada saat yang sama,
aku juga merasa telah kehilangan muka di depan teman-teman sekelasku hari ini. Ada lebih dari selusin preman di pihak lawan, tetapi mereka juga memiliki lebih dari selusin orang. Bahkan jika mereka benar-benar melawan, mereka belum tentu kalah. Ketika para siswi di kelas diintimidasi, mereka bahkan tidak berani protes. Satu-satunya yang ingin memanggil polisi, Wang Zifei, dipukuli sampai berlutut dan memohon ampun. Ini sangat tidak adil. Para gadis memandang ekspresi anak laki-laki itu dengan sedikit jijik. Mereka semua laki-laki, mengapa ada kesenjangan yang begitu besar? Satu persatu mereka pengecut. Mereka semua bayi yang baik dalam pelukan ibu, kan? Meskipun pendidikan yang kita terima sejak kecil tidak mendorong untuk berkelahi dan membuat masalah, tetapi kita tidak berani melawan ketika diintimidasi. Apakah kalian tidak bersatu dalam apa yang kalian lakukan, dan kalian hanya memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kalian? Apakah, anak baik, ini benar-benar memiliki masa depan? Akankah ada seorang pria yang bertanggung jawab? Ayo kita semua makan buah persik. Duo-duo, aku ingin bertanya sesuatu. Wei Ziling berbisik sambil menarik lengan baju Xuan Yuan duo-duo. Apa? Bisakah kau kirimkan WeChat orang tadi? Aku sudah memikirkannya, dan aku masih harus berterima kasih kepada pihak lain atas masalah hari ini, bagaimanapun juga, dia telah membantu. Wei Ziling mencari alasan dan mulai meminta WeChat Chen Yuan dari Xuan Yuan duo-duo. Itu dia. Xuan Yuan duo-duo mengangguk, tetapi tidak menolak. Dia tertarik pada Chen Yuan, tetapi dia hanya ingin tahu dari keluarga mana dia menjadi murid. Dia masih muda, tetapi kekuatannya sangat bagus. Namun kenyataannya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Chen Yuan. Dan kau tidak akan pernah merasa senang karena pahlawan menyelamatkan si cantik, seperti yang sering terjadi di mana-mana. Pahlawan menyelamatkan si cantik artinya hanya ketika seseorang benar-benar menghadapi krisis barulah mereka bisa merasa berterima kasih atas bantuanmu. Masalahnya, Xuan Yuan dua-dua sama sekali tidak merasakan krisis, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu, kau malah ikut campur urusannya sendiri. Nomor WeChat-nya 158. Wei Ziling mulai memasukkan nomor tersebut. Tapi tak lama kemudian dia terkejut. Ada apa ini? Kenapa dia ada di daftar temanku? Dia. Melihat kotak teman di ponselnya, Wei Ziling terkejut. Keterangan di atasnya tertulis dengan jelas dalam 5 karakter. Main-main dan bajingan. Ada apa, Ziling, apakah kau sudah pernah menambahkan orang ini sebelumnya? Dia sepertinya temanmu sejak awal. Apakah kau mengenalnya? Tanya Xuan Yuan duo-duo. Pantas saja aku selalu merasa dia agak familiar, jadi ternyata dia. Siapa? Ketua regu yang Feng Ying mendekat dengan penasaran dan bertanya. Siapa lagi? Chen Yuan. Chen Yuan yang mana? Ada banyak Chen Yuan. Dia Tuan Yan yang memberi hadiah kepada pembawa acara wanita di mana-mana di internet, kata Wei Ziling dengan ekspresi acuh tak acuh. Ziling, apa kau mabuk? Mulai bicara omong kosong. Siapa Yan Zong sebenarnya? Kau beneran bilang kau punya akun WeChat Yan Zong? Berhenti membual. Yang Feng Ying memutar matanya. Sepertinya ucapan Wei Ziling semakin lama semakin tidak masuk akal. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, bukankah luar biasa punya WeChat-nya? Orang ini, pantas saja kau tidak menambahkan informasi kontakku, ternyata dia sudah punya. Bab 1009. Wei Ziling. Tingkat kesukaan plus 30. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Meskipun Wei Ziling selalu terlihat acuh tak acuh terhadap rokok. Tingkat kesukaannya benar-benar meningkat 30 poin. Jika orang ini orang lain, mungkin tingkat kesukaannya akan lebih tinggi. Tapi siapa yang memberitahu orang ini bahwa Chen Yuan? Dia tidak menyangkal bahwa Chen Yuan sangat berbakat. Baik itu operasi bisnis, kemampuan akting film, atau permainan piano Go, di antara generasi muda, tidak ada yang bisa melampauinya. Tetapi sudah ada banyak orang kepercayaan di sekitar orang ini. Dan hubungannya ambigu. Keluarga Nona Qin dan keluarga Nona Ye di Shanghai tidak jelas baginya. Tuan Yue dari Feidun Capital, Tuan Zhao dari Big Chat TV, Tuan Xiao dari Ruoyuan Group, Tuan Gao dari Suanyin Group, berapa banyak meja mahjong yang bisa mereka buat. Hubungan yang rumit seperti itu jelas menunjukkan bahwa Chen Yuan adalah bajingan. Itulah mengapa dia membuat catatan untuk Chen Yuan. Main-main dan bajingan. Awalnya mengira bahwa kota iblis akan terpisah, dan keduanya tidak akan bertemu lagi di masa depan. Siapa sangka mereka akan bertemu secara kebetulan hari ini. Dia juga berhutang budi pada pihak lain. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang ini? Dia punya begitu banyak orang kepercayaan di sekitarnya, namun barusan dia menatap Xuan Yuan duo-duo seperti itu. Dia tampak sangat tertarik. Dia benar-benar bajingan, aku sama sekali tidak bisa membiarkan gadis sesempurna duo-duo bertemu dengan bajingan.
Wei Ziling memutar matanya dan tiba-tiba mendapat ide. Cara terbaik untuk menghadapi bajingan adalah dengan memperlakukan orang tersebut sama seperti orang lain. Pertama-tama, mulailah merayunya, biarkan dia membalasmu dengan perasaan tulus, menghabiskan banyak uang untukmu, membimbingmu untuk membayar, tetapi pada akhirnya jangan biarkan dia mendapatkan apapun. Bersikap acuh tak acuh, berubah-ubah, dan akhirnya singkirkan dia. Hei! Ubah bajingan ini menjadi anjing penjilat. Hanya dengan cara ini kita akan merasa paling lega. Wei Ziling mengambil keputusan, memikirkan bagaimana menerapkan rencana untuk menghukum bajingan. Saat ini, Xuan Yuan Duo tampaknya tiba-tiba menyadari. Chen Yuan. Dia murid senior Dong Xuan, tak heran dia memiliki kekuatan yang begitu mengesankan di usia muda. Benar sekali, guru terkenal menghasilkan murid yang hebat. Sayang sekali Dong Xuan Yaozun menghadapi serangan rudal jet tempur Raptor terakhir kali, dan hidup dan matinya tidak pasti. Tidak ada jejaknya selama beberapa bulan. Xuan Yuan Duo mengangguk. Kemudian, di buku alamat, klik foto profil Chen Yuan dan masuk ke lingkaran pertemanannya. Ada lingkaran pertemanan di sana yang berisi swafoto Chen Yuan. Itu adalah foto dirinya sedang makan sup pedas Fu di Zhengzhou. Ya Tuhan, benarkah itu Bos Xian? Dewa laki-laki, aku tidak menyangka bahwa orang yang tadi bertindak ternyata adalah dewa laki-lakiku. Ah! Yang Feng Ying berteriak kegirangan. Hampir pingsan karena kegembiraan. Semua orang terkejut. Shen Hao Yanzong, yang muncul di bar Gong Tianjing, sang pahlawan menyelamatkan si cantik dan pergi dengan anggun. Gosip seperti itu menyebar di kalangan Yanjing. Untuk sementara, bisnis bar tampaknya menjadi lebih populer. Wang Cai, beri aku informasi detail tentang Xuan Yuan Duo. Baik, Tuan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, informasi detail tentang Xuan Yuan Duo muncul di ponsel Chen Yuan. Nama, Xuan Yuan Duo. Jenis kelamin, perempuan. Usia, 18 tahun. Ukuran, 85 cm, 60 cm, 86 cm. Riwayat hidup, SD. Tidak ada catatan. SMP. Tidak ada catatan. SMA. SMA yang berafiliasi dengan Universitas Renmin Tiongkok. Latar belakang keluarga. Tidak diketahui. Hasil ujian untuk setiap mata pelajaran selama 3 tahun SMA. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 99. Nilai ujian masuk perguruan tinggi, total nilai 745 poin. Juara ujian masuk perguruan tinggi nasional. Pilihan ujian masuk perguruan tinggi pertama. Universitas Yanqing. Chen Yuan menatap materi-materi ini dan membacanya dengan saksama. Nima sungguh luar biasa. Nilai Xuan Yuan Duo di semua mata pelajaran jelas rata-rata, tetapi dia bisa mendapatkan nilai 745 dalam ujian masuk perguruan tinggi. Berdasarkan hasil ujian sebelumnya, dia kemungkinan besar adalah seorang ahli pengendalian nilai, dan dia sangat sabar, dan dia bertahan selama 3 tahun penuh. Dia tidak memiliki catatan sekolah di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Sangat mungkin dia dibina secara diam-diam oleh keluarganya. Dia dilepaskan untuk berinteraksi dengan dunia luar ketika mencapai usia tertentu. Ini tidak akan mengganggu masyarakat modern, dan akan lebih memudahkannya untuk bersembunyi di kota. Hadiah serangan baliknya adalah 500 poin, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya saat ini jauh di atas Ni Wenxiuzi dan Yao Qingtan, dan hanya kalah dari Tina Morgan. Seorang wanita tua yang telah hidup lebih dari 300 tahun memiliki pikiran yang sangat tenang dan tidak akan mudah terpancing emosi karena cinta. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibayarkan Chen Yuan kepadanya, tampaknya ia tidak bisa meningkatkan popularitasnya. Mungkin serangan uang telah kehilangan pengaruhnya sepenuhnya pada orang-orang seperti itu. Yang ia pedulikan bukanlah uang, tetapi hal-hal lain. Xuan Yuan Duo berbeda, muda, tidak berpengalaman, dan memiliki potensi tersembunyi, yang layak mendapat perhatian Chen Yuan. Kali ini, semakin banyak orang yang disuntik dengan serum prajurit super. Tampaknya agak di luar kendali. Orang-orang ini mencari kematian mereka sendiri dan menghamburkan kekayaan mereka secara sembarangan. Chen Yuan telah memperingatkan mereka, tetapi mereka sama sekali tidak bisa menghentikannya. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Dapat diprediksi bahwa begitu orang-orang kaya dan berkuasa ini mengetahui berita bahwa mereka akan mati, mereka pasti akan meledak. Kemudian KLBO berpura-pura memiliki penawar penuaan. Pada saat itu, lebih dari setengah orang-orang top di dunia harus mematuhi perintahnya. Sebenarnya, itu sama saja dengan mengendalikan seluruh dunia secara tidak langsung. Tapi Chen Yuan selalu merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Pasti ada konspirasi yang lebih besar di baliknya. Mengendalikan dunia dengan cara ini, jika suatu hari benar-benar berhasil, Skull and Bones juga akan dicerca oleh seluruh dunia.
Cepat atau lambat, akan ada dampak negatif. Mereka akan benar-benar tidak populer. Kontrol semacam ini sama sekali tidak berarti, hanya akan meninggalkan kekacauan besar yang tidak dapat diakhiri. Skull and Bones telah mengendalikan Wall Street selama bertahun-tahun dan mengendalikan kekuatan modal yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin mereka bahkan tidak memahami kebenaran sederhana ini? Tapi mereka tetap melakukannya. Pasti ada konspirasi yang lebih besar di baliknya. Chen Yuan tidak mengetahuinya, jika tidak, itu sama sekali tidak masuk akal. Tentu saja. Informasi yang diketahui Chen Yuan terbatas, dan dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang berencana untuk mengemas dan menjual bumi kepada alien. Menurut perjanjian peradaban bintang, selama Anda diakui oleh lebih dari setengah kekuatan di sebuah planet, Anda dapat dianggap sebagai penguasa planet tersebut. Memiliki hak untuk mengelola atau menjual planet ini. Tentu saja, syaratnya adalah planet ini belum terdaftar oleh peradaban yang lebih tinggi. Planet ini bukan milik pribadi siapapun yang kuat. Chen Yuan baru saja kembali ke Villa Longteng. Tiba-tiba sebuah pesan muncul di ponsel. Aku tidak menyangka. Aku sudah mengenalimu. Tuan Yan yang terkasih. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku ingin mentraktirmu makan dan berbelanja bersama besok. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Malu, malu, malu. Ini adalah pesan dari Wei Ziling. Tidak hanya mengundang Chen Yuan makan malam, tetapi juga mengirimkan 3 emotikon malu. Dia tampak malu dan penakut. Sepertinya dia telah mengembangkan perasaan cinta untuk Chen Yuan. Gadis ini, dengan hanya 30 poin kesukaan, sudah seaktif ini. Oke, lagi pula, aku tidak ada kegiatan besok. Chen Yuan membalas dengan mengetik. Sialan, dia benar-benar bajingan. Tadi aku pura-pura acuh tak acuh, dan aku akan membongkar rahasiaku jika aku mencoba seenaknya. Lihat, jika aku tidak mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria besok, kau akan berdarah. Bab 1010. Bagus, kakak Chen Yuan, sampai jumpa di Yanjing SKP besok pukul siang. Oke. Chen Yuan mengirim pesan dan membalas. Karena seseorang mengundangmu makan malam, itu bukan tanpa alasan. Melihat Chen Yuan membalas begitu cepat, dia jelas tidak menyangka di mana Yanjing SKP berada. Senyum jahat perlahan muncul di wajah polos Wei Ziling. Di tempat seperti SKP, harga sepotong pakaian mencapai ratusan ribu dolar, dan lebih dari 100 juta yuan untuk membeli tas edisi terbatas. Semuanya barang mewah bermerek terkenal. Lihat saja jika aku tidak menghabiskan semua uangmu, dan aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan barang murah pada akhirnya. Zan, aku marah padamu, bajingan. Itu memang tidak baik untuk reputasimu. Tapi untuk menghadapi bajingan seperti ini, dia harus diberi pelajaran. Jangan berpikir bahwa jika kau kaya dan tampan, kau bisa melakukan apa saja. Untuk seorang gadis sesuci Dodo, dia tidak boleh dirusak oleh bajingan dengan uang kotor ini. Waktu berlalu. Saat itu tengah hari keesokan harinya. Sekitar pukul 12.30, Chen Yuan perlahan mendekati Mal Yanjing SKP. Tiba setengah jam terlambat. Setelah menunggu sekitar 5 menit, Wei Ziling tiba terlambat. Dia juga berdandan khusus hari ini, mengenakan JK, memperlihatkan kakinya yang ramping seputih salju seperti akar teratai yang lembut. Tampaknya penuh dengan hasrat murni. Dibandingkan dengan pertemuan pertama kami di Shanghai tahun lalu, gadis kecil ini tampaknya lebih dewasa sekarang. Aura mudanya memancarkan vitalitas yang tak terbatas. Ditambah dengan suara klip yang merdu, dikombinasikan dengan fitur wajah yang indah dan berkarisma, pada dasarnya tidak ada pria heteroseksual yang bisa menandinginya. Kakak Chen Yuan, maaf, ada kemacetan lalu lintas. Jalanan macet, dan aku terlambat lebih dari setengah jam, Kak. Kau tidak akan marah, kan? Wei Ziling pura-pura meminta maaf, tapi dia melakukannya dengan sengaja. Biarkan si brengsek itu menunggu sedikit lebih lama, menguras kesabarannya, lalu muncul di panggung dengan citra yang anggun dan cantik. Ini adalah permainan psikologis, menyoroti pentingnya diri sendiri. Di satu sisi, aku akan menggunakan pua di masa depan dan menguji batas kesabaran lawan. Tidak, sebenarnya aku tidak menunggu lama. Chen Yuan tersenyum tipis, terlihat sangat tenang, tanpa terburu-buru. Aku sama sekali tidak peduli karena hal semacam ini. Karena dia benar-benar baru saja tiba. Bajingan yang berpakaian seperti pria ini cukup elegan. Wei Ziling mendengus dingin dalam hatinya, penampilan Chen Yuan tampaknya lebih baik dari yang dia bayangkan, tapi mungkin tidak begitu. Kakak, ayo belanja dulu, aku belum terlalu lapar. Kata Wei Ziling dengan nada tegas. Oke. Mata Chen Yuan langsung berbinar. Pernahkah kau bertemu dengan teman menjilat yang sebaik ini?
Awalnya dia memikirkan putri kecil keluarga Wei, yang juga putri dari keluarga terkenal, dan memberinya barang mewah mungkin tidak akan meningkatkan popularitasnya. Siapa sangka gadis kecil ini akan berinisiatif sendiri. Inilah yang kau minta. Masuk ke pusat perbelanjaan SKP, kau akan disambut oleh berbagai merek mewah internasional. Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Whitbag, Prada. Semuanya tersedia. Wei Ziling berkeliling, jatuh cinta pada sebuah tas Hermes, diam-diam bertanya kepada pelayan tentang harganya, dan ternyata lebih dari $16. Ini setara dengan uang sakunya selama 2 tahun. Tas itu bagus sekali, aku akan beli satu juga kalau aku punya uang nanti. Wei Ziling berpura-pura enggan melepaskan tas itu. Kemudian dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Chen Yuan. Maksudnya sangat jelas. Siapa itu? Semua model tas yang baru saja dicoba wanita ini, kemas semuanya. Tuan, apakah Anda yakin? Wanita ini baru saja mencoba lebih dari selusin tas, salah satunya adalah harta karun toko kota kami, edisi terbatas global Hermes, harganya 120 juta. Semua ini jika digabungkan mungkin harganya lebih dari 300 juta. Hanya 300 juta. Gesek saja kartu Anda. Chen Yuan menggelengkan kepalanya, tidak menyangka barang mewah internasional kelas atas begitu murah. Hanya 300 juta untuk membeli selusin. Konsumsi semacam ini begitu sederhana dan bersahaja sehingga Chen Yuan bahkan sedikit tidak terbiasa dengannya. Konsumsinya saat ini bisa mencapai triliunan setiap saat, dan 300 juta bahkan tidak dianggap sebagai uang kembalian. Kemewahan apa? Omong kosong. Pembayaran selesai. Mata Wei Ziling melebar. Dia adalah seorang gadis kecil yang baru saja lulus SMA, dan keluarganya tidak pernah mengeluarkan uang untuknya. 300 juta dihabiskan seperti ini. Itu benar-benar mengejutkannya. Intinya adalah, kemewahan ini dibeli untuknya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Aku dalam masalah, jadi paniklah. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Sepertinya aku telah meremehkan betapa murah hatinya bajingan ini. Pantas saja banyak gadis yang jatuh cinta padanya. Tenang, pastikan kau tenang. Wei Ziling memaksa dirinya untuk tenang. Bisakah kau mengantarkan barang-barang ini ke rumahmu? Tuan, Anda bisa memberitahu kami alamatnya, dan kami bisa mengantarkannya ke kota Yanjing dalam sehari. Gadis kecil, cepat isi alamatnya, desak Chen Yuan. Aku. Wei Ziling ragu-ragu dan berdiri. Menerima begitu banyak hadiah mahal sekaligus jelas melebihi ekspektasinya. Telapak tangannya terasa sedikit panas, dan otaknya sedikit kacau. Tapi pikirkan baik-baik. Ini tidak benar. Aku di sini untuk menghabisi bajingan ini hari ini. Aku ingin memberinya pelajaran yang mendalam. Bagaimana mungkin aku mudah dimanipulasi olehnya? Lagi pula, aku tidak membutuhkan barang-barang yang kubeli ini. Paling buruk, aku akan mengembalikannya semua kepadanya di masa depan. Bukankah kau kaya? Berpura-pura kaya. Boros. Aku akan membunuhmu sampai jantungmu sakit. Aku tidak percaya. Kau masih bisa bayar pakai kartu. Wei Ziling memutar bola matanya yang besar dan bulat. Ia segera menyesuaikan diri dan mulai mengisi alamat. Kakak, terima kasih, aku sangat senang. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu suka gaya merek Hermes. Kalau begitu, kau mau lihat di tempat lain? Chen Yuan menawarkan. Oke. Keduanya berjalan dari Hermes ke LV, lalu melakukan pembelian gila-gilaan lainnya. Mereka menjelajahi semua toko mewah. Tas, sepatu, pakaian, celana, kaos kaki, jam tangan. Setelah berbelanja hampir 2 jam, Chen Yuan menghabiskan 6.000 juta. Ini bukan lagi belanja, sepertinya grosir. Wei Ziling ingin melihat Chen Yuan panik, bahkan sampai merasa sedih. Kasihan sekali. Tidak sama sekali. Chen Yuan mengenakan masker, jadi dia tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi dari matanya terlihat bahwa anak ini tidak hanya tidak menunjukkan rasa bosan, dia malah tampak semakin senang dengan barang belanjaannya. Sungguh tak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin ada orang yang dibantai masih dikejar-kejar seperti ini? Dari awal hingga akhir, pria itu mempertahankan sikap yang menawan. Selama 2 jam berbelanja dengannya, aku sangat bersemangat hingga merasa sangat bahagia. Sungguh berbeda. Wei Ziling. Tingkat kesukaan +10. Wei Ziling. Tingkat kesukaan +10. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Aku agak lapar, ayo kita makan. Ia tampak lelah setelah berbelanja, tetapi Chen Yuan tampak penuh ide. Baiklah, kalau begitu ayo kita makan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.